Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mendengarkan bersama penjelasan secara singkat dari ayat kursi yang dibawakan oleh beliau yang berisi tentang ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, baik rububiyahnya, uluhiyahnya maupun nama dan juga sifatnya. Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat yang dibawakan oleh mu'allif pengarang setelah ini, yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Beliau mengatakan setelahnya, wa nu'minu bi'annahu, dan kita, ini maksud adalah ahlu sunnah wal jamaah, kita beriman bahwasanya dia, maksudnya adalah Allah SWT. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Insyaallah akan kita jelaskan dan kita berikan penafsiran secara ringkas terhadap beberapa ayat di akhir surat Al-Hasyr ini yang menunjukkan tentang iman kita kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Maka di sini ada penyebutan lafzul jalalah, yaitu Allah, yang artinya adalah al-ma'bud bil haqq, yang berat untuk disembah, yang berat untuk diibadai dengan benar, karena dialah Allah SWT yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan ibadai kecuali Allah. Maka ini sangat berkaitan dengan iman kita kepada Allah, karena termasuk iman kita kepada Allah adalah mengimani bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Di antara sifat Allah SWT adalah alimul ghaib, mengetahui perkara yang gaib. Dan jadi dimaksud dengan gaib di sini adalah gaib al-mutlaq. Karena gaib, para ulama menjelaskan ada dua. Ada gaib yang mutlaq dan di sana ada gaib yang nisbi. Gaib yang mutlaq, maka ini tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Adapun gaib yang nisbi, maka diketahui sebagian makhluk dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, sehingga dinamakan dengan nisbi. Keberadaan kita atau keberadaan saya di sini menurut sebagian orang adalah perkara yang gaib, karena saya berada di sebuah tempat, mereka berada di tempat yang lain. Tapi menurut sebagian yang lain bukan perkara yang gaib. Ya, petugas yang ada di studio misalnya, maka dia mengetahui keberadaan saya. Berarti ada sebagian makhluk yang mengetahui dan ada sebagian makhluk yang tidak mengetahui. Maka dia gaib atau gaib nisbi, gaib menurut sebagian orang. Adapun gaib yang mutlak, maka semuanya makhluk tidak mengetahui perkara yang gaib tadi, sehingga dinamakan dengan gaib yang mutlak. Seperti misalnya apa yang akan terjadi besok, ini tidak ada yang mengetahui. Seorang makhluk pun tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah SWT semata. Allah SWT sudah mentakdirkan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Bahkan Allah SWT menuliskan segala sesuatu tersebut dengan sangat sempurna, dengan sangat lengkap. Tidak terjadi sesuatu di permukaan bumi kecuali Allah SWT Maha mengetahui sebelum terjadinya. Alimul ghaib, dialah yang mengetahui perkara yang gaib. Yang dimaksud adalah gaib yang mutlak. Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah.
Katakanlah tidak mengetahui siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Yang ada di langit seperti para malaikat, maka mereka juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang ada di bumi makhluk, manusia, jin, tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang terjadi mereka tidak mengetahuinya. Illallah, kecuali Allah SWT. Maka keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah SWT dialah alimul ghaib. Dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Seorang nabi mengetahui perkara yang gaib karena dia diberitahu oleh Allah SWT. Asalnya dia tidak tahu. Sebagian ilmu gaib diberitahukan kepada seorang nabi. Allah SWT mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah SWT yang mengetahui yang gaib, maka Allah SWT tidak menampakkan, memberitahu perkara yang gaib ini kepada siapapun kecuali manusia yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Itu pun hanya sebagian kecil saja dari ilmu gaib, tidak semuanya. Oleh karena itu barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada yang mengetahui ilmu yang gaib selain Allah SWT, maka dia telah mendustakan ayat Allah. Karena Allah SWT telah mengabarkan tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Kalau dia mengatakan ada yang mengetahui selain Allah, maka dia telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW ketika beliau mengabarkan tentang orang yang mendatangi tukang ramal atau seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, beliau SAW mengatakan, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tadi, membenarkan dia dan meyakini bahwa dia mengetahui ilmu yang gaib, sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah, yaitu ilmu gaib yang mutlak. Adapun yang dilakukan oleh sebagian memperkirakan bahwasanya sore nanti hujan atau hari ini hujan berdasarkan apa yang mereka lihat arah angin, dan juga memperkirakan hujan dengan melihat keadaan udara dan seterusnya, maka ini bukan termasuk usaha untuk mengetahui ilmu yang gaib. Ya, karena dia bisa mengatakan demikian adalah dengan tanda-tanda yang merupakan sunnah kauniyah. Ya, kalau keadaannya demikian maka akan terjadi hujan. Kalau keadaannya demikian maka angin akan kencang dan seterusnya. Ini bukan termasuk mengetahui ilmu yang gaib. Dia bisa mengatakan demikian karena melihat sunnah kauniyah yang selama ini Allah SWT lakukan di alam semesta ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.